Shalom anak-anakku semua. Selamat bertemu hari baru yang Tuhan masih perkenankan kita untuk belajar. Sekalipun kita masih belajar secara online, tapi Bapak Guru berharap anak-anakku sekalian tetap semangat untuk mengikuti setiap proses pembelajaran. Hari ini adalah pertemuan kita yang kelima untuk membahas mata pelajaran pendidikan agama, yakni di bab 13, yaitu manusia baru. Minggu lalu lewat Zoom kita sudah belajar di bab 12 bagaimana kita harus memberi hidup kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, apa yang dimaksud dengan manusia baru? Bagian A, pengertian manusia baru. Dalam Alkitab menjelaskan bahwa manusia baru adalah orang yang sudah meninggalkan dosa, kemudian menerima dan percaya kepada Yesus. Meninggalkan dosa, kemudian menerima dan percaya. Jadi tidak hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga kita harus percaya. Nanti anak-anakku bandingkan dalam kitab Roma pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, hidup baru dalam Kristus itu berarti tidak lagi menuruti keinginan daging. Di semester 1 kemarin, kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu. Jadi manusia baru itu sudah meninggalkan kebiasaan lama, mengikuti cara hidup yang Tuhan tidak perkenankan, dan kemudian menerima dan percaya kepada Yesus. Nah, melainkan hidup baru dalam tuntunan Roh Kudus. Sama halnya yang kita sudah bahas di bab 12, bagaimana memberi diri untuk tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti anak-anakku silakan baca kitab pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ke-5. Kita harus memberi diri dalam tuntunan Roh Kudus. Di bagian B, mengapa kita harus baru? Mengapa kita harus meninggalkan kebiasaan lama atau manusia lama? Nah, kehidupan manusia lama berbeda dengan kehidupan manusia baru. Salah satu contoh sederhana, ketika baju kita sudah mulai usang, warnanya sudah mulai pudar, pasti kita bilang ke orang tua untuk meminta baju yang baru. Mengapa kita harus meminta baju yang baru? Karena baju yang lama sudah tidak layak untuk dipakai. Nah, sama halnya dengan materi kita hari ini. Mengapa kita harus meninggalkan kehidupan lama dan beralih ke kehidupan manusia baru? Manusia lama tidak dapat tinggal bersama manusia baru. Baju yang lama, ketika sudah ada yang baru, baju yang lama kadang-kadang biasa jadi lap kaki, biasa disimpan saja dalam lemari atau dibuang ke tempat sampah karena tidak layak dipakai. Sebab manusia lama dikuasai oleh iblis. Keinginan daging
keinginan hawa nafsu itu adalah keinginan iblis. Yesus tidak suka. Makanya kita harus meninggalkan. Nah, sedangkan manusia baru adalah milik Allah. Nanti anak-anakku baca dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 16. Bagaimana Yesus menjelaskan ketika kita sudah beralih, kita menerima Yesus, kita percaya, kita dianggap sebagai milik Allah. Allah menghendaki manusia baru sebab Allah membarui orang berdosa menjadi baru. Dengan cara apa Allah membaharui manusia yang berdosa menjadi manusia yang baru? Adalah lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ditebus dengan darah yang mahal. Nah, nanti anak-anakku akan baca dalam kitab Yohanes, kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Kemudian di bagian C, apa saja yang baru? Apa yang harus diperbaharui dalam kehidupan kita? Nah, untuk mengetahui di poin ini, anak-anakku akan mengerjakan tugas mandiri di halaman 93, ada kolom di situ. Nah, dalam bagian ini, anak-anakku sekalian akan meneliti apa saja yang harus dibaharui oleh Allah. Sudah ada contoh di nomor 1, otak. Ya, jadi anak-anakku akan menuliskan bagian-bagian tubuh. Yang pertama, otak. Dosa yang dilakukan, berpikir negatif. Perlu diperbarui? Perlu. Agar tidak lagi berpikir secara negatif. Nah, silakan anak-anakku sekalian menulis jawabannya dalam kolom. Dilanjutkan. Kemudian di bagian tubuh kita ini banyak sekali anggota tubuh. Anak-anakku silakan tambahkan, ya, menuliskan sebanyak mungkin. Nah, setelah itu kemudian tuliskan sebuah kesimpulan di bawah kolom. Mengapa kita harus diperbaharui? Di bagian D, jangan menoleh ke belakang. Nah, setelah kita mengaku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lagi tidak boleh menoleh ke belakang. Bertobat menjadi manusia baru berarti berbalik dari cara hidup yang lama menuju jalan hidup yang benar, atau menuju jalan hidup orang benar. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Nah, setelah kita bertobat, jadi kunci cara untuk masuk ke kehidupan manusia baru adalah dengan cara bertobat. Bertobat sama dengan berbalik kepada arah yang ditunjukkan oleh Allah. Nah, mengapa kita dilarang untuk menoleh ke belakang? Apabila kita berjalan menuju ke depan, kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Sederhana anak-anakku sekalian, contoh. Ketika kita berjalan kaki, kita lagi tidak boleh menoleh ke belakang. Mengapa? Nanti kita tersandung atau kita menabrak sesuatu yang ada di depan. Kita harus fokus. Ketika kita berjalan ke depan, kita harus fokus. Sama halnya dengan ketika kita sudah mengaku, kita sudah percaya, kita sudah menerima manusia baru, kita harus fokus, jangan menoleh ke belakang. Kita harus menuju ke depan, fokus ke depan, menatap masa depan bersama Kristus. Nah, menoleh itu berarti masih terikat dengan kehidupan lama. Kita masih ragu. Nah, untuk menghapus keraguan itu, kita lagi tidak boleh menoleh ke belakang. Nah, nanti anak-anak akan baca dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 2b. Bagaimana Alkitab menjelaskan
ketika kita sudah menerima kehidupan yang baru, tidak boleh lagi menerima atau mengingat kehidupan yang lama atau kehidupan menurut keinginan daging. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian. Semoga materi kita ini dapat anak-anakku pahami, dimengerti, diterapkan dalam kehidupan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.